Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Jalaluddin Karomain dengan nomor induk mahasiswa 2120210052 dari kelas HSB semester 4. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang perusahaan dan pekerjaan. Video ini dibuat guna untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah Hukum Perusahaan dan Kepalitan yang diampu oleh Bapak Dr. Muhammad Saiful Itsman, MH. Selanjutnya, langsung ke pembahasan materi. Pengertian perusahaan. Dalam pasal 1 huruf B Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan yang berbunyi, perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus dan didirikan, bekerja, serta berkedudukan dalam wilayah negara Indonesia dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba. Sumber hukum perusahaan. Sumber hukum perusahaan ada 4 sumber hukum. Pertama, peraturan perundang-undangan. Kedua, kontrak perusahaan. Ketiga, jurisprudensi. Keempat, kebiasaan. Peraturan perundang-undangan. Perundang-undangan ini meliputi ketentuan undang-undang peninggalan zaman Hindia Belanda dahulu yang masih berlaku hingga kini berdasarkan aturan peralihan Undang-Undang 1945 seperti ketentuan yang terdapat dalam BW atau Burgerlijk Wetboek dan KUHD. 2. Kontrak perusahaan. Pada zaman modern ini, semua perjanjian atau kontrak perusahaan selalu dibuat tertulis, baik yang bertaraf nasional maupun internasional. Kontrak perusahaan ini merupakan sumber utama hak dan kewajiban serta tanggung jawab pihak-pihak. 3. Jurisprudensi. Jurisprudensi merupakan sumber hukum perusahaan yang dapat diikuti oleh pihak-pihak, terutama jika terjadi sengketa mengenai pemenuhan hak dan kewajiban tertentu. Dalam jurisprudensi, hak dan kewajiban yang telah ditetapkan oleh hakim dipandang sebagai dasar yang adil untuk menyelesaikan sengketa hak dan kewajiban antara pihak-pihak. Kebiasaan. Dalam praktik perusahaan, kebiasaan merupakan sumber hukum yang dapat diikuti oleh para pengusaha. Dalam undang-undang dan perjanjian, tidak semua hal mengenai pemenuhan hak dan kewajiban itu diatur. Jika tidak ada pengaturannya, kebiasaan yang berlaku dan berkembang di kalangan para pengusaha dalam menjalankan perusahaan diikuti guna mencapai tujuan yang telah disepakati. Unsur-unsur perusahaan. Unsur-unsur perusahaan ada 7. 1. Badan usaha. 2. Kegiatan dalam bidang perekonomian. 3. Dilakukan secara terus-menerus. 4. Bersifat tetap. 5. Dilakukan secara terang-terangan. 6. Bertujuan memperoleh keuntungan atau laba. 7. Harus ada pembukuan. Jenis-jenis perusahaan. Jenis-jenis perusahaan dibagi menjadi 2 jenis. Pertama, perusahaan yang berbadan hukum dan perusahaan yang tidak berbadan hukum. Perusahaan yang berbadan hukum contohnya perseroan terbatas atau PT, koperasi, dan yayasan. Perusahaan yang tidak berbadan hukum contohnya persekutuan dagang atau perusahaan perseorangan, persekutuan perdata, persekutuan firma, persekutuan komanditer atau CV. Selanjutnya adalah pengertian pekerjaan. Pekerjaan adalah perbuatan yang dilakukan secara terus-menerus, terang-terangan, dan dalam kedudukan tertentu. Unsur pekerjaan ada 5. Pertama, tindakan atau aktivitas. Unsur ini meliputi perbuatan atau kegiatan dalam bidang apa saja. Kedua, unsur terus-menerus. Perbuatan atau kegiatan ini dilakukan secara terus-menerus. Ketiga, terang-terangan. Terang-terangan artinya mendapat pengakuan atau izin dari pejabat pemerintah yang berwenang. Keempat, kualitas tertentu. Kualitas tertentu adalah keahlian khusus yang menunjukkan kemampuan tertentu. Kelima, penghasilan. Penghasilan adalah imbalan berupa sejumlah uang yang dibayar secara berkala berdasarkan peraturan yang berlaku atas pelayanan keahlian atau keterampilan yang diberikan. Selanjutnya, pekerja. Pekerja adalah orang yang menjalankan pekerjaan.
Sekian penjelasan materi dari saya. Apabila ada kekurangan atau kesalahan kata yang tidak sengaja maupun disengaja, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.